Apakah sujud rukuk dipanjangkan ke depan? Apakah sujud atau rukuk dipanjangkan ke depan? Atalal qiyam, atalal sujud, atalal rukuk, atala memanjangkan. Yang dipanjangkan badannya apa bacaannya? Bacaannya. Atalal qiyam, panjang bacaannya, togaknya lambung. Atalal rukuk, panjang bacaannya. Dipanjangkannya badan waktu sujud. Jadi waktu tegak panjang badan. Waktu ruku cuma memanjangkan badan waktu ruku. Atalal qiyam, atalal ruku, atalal sujud. Panjangkan bacaan, panjangkan bacaan, panjangkan. Kenapa waktu sujud tiba-tiba berubah panjangkan badan? Gimana cara memahaminya? Yang paling utama dalam sholat ruku dan sujud. Apa maksudnya memperpanjang ruku dan sujud? Bacaannya lama. Subhanallah. Berapa lama Pak Ustaz? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kusangka engkau sudah sakaratul maut ya Rasulullah. Lama. Tapi bukan waktu sholat di masjid. Sholat sendiri waktu tahajud di rumah. Kalau berwudu membasuh kaki harus digosok dengan tangan atau boleh disiram saja? Masalah tadlik, mazhab Maliki harus tadlik. Tadlik itu digosok. Bagus, sunat, hukumnya tahlil. Tahlil celah-celah. Ini kaki rapat, air tak masuk. Air wudu kalau tak masuk, maka rukunnya tak kena. Kalau rukun tak kena, batal solat karena wudunya batal. Siram air, gosok. Tumit. Wailul lil aqab, celaka tumit. Kenapa disebut celaka tumit? Celaka tumit karena tak air. Hidupkan keran. Apalagi anak-anak SMP, MDA tu saya tengok hidup keran sifat-sifatnya aja. Saya panggil, sini bentar, sini. Tengok Ustaz ya. Jangan marah-marah sama dia. Tengok Ustaz ya. Pertama cuci tangan. Dia ketawa, kik. Ya, tengok. Nah, cuci tangannya gini. Cuci tangan gini ya, bersih. Dah. Habis itu masukkan air ke mulut sama ke hidung. Nah, hidupkan keran. Mati kita, diamalkannya, diistiajarkannya istrinya. Justru itulah yang memasukkan ke dalam surga. Bukan yang ramai setanah lapang itu. Ayah di Allahu bika raja. Jangan pernah menyepelekan amal kecil. Bapak sedang ke masjid, nampak anak MDA menyipak-nyipak. Sini bentar nak. Cuman yang kita khawatirkan kadang anak MDA itu ulang ingatkan kita. Pak cuci tangan dulu Pak. Oh iya lupa. Ustaz, minta jelaskan tata cara qadha salat. Apakah setelah salat sunat rawatib boleh setelah pulang ke rumah? Setelah rawatib boleh. Setelah pulang ke rumah boleh. Pokoknya setelah selesai laksanakan satu kali sebanyak berapa yang ditinggalkan, tapi bukan sengaja. Jangan tinggalkan salat secara sengaja lalu nanti bisa diqadha. Kamu main futsal enggak salat maghrib, nanti aja Pak rapel sama Isya. Bukan itu maksudnya. Itu orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Adapun orang yang taubat, yang lalu-lalu yang tinggal-tinggal mesti diqadha. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang itu. Bagaimana setelah salat subuh dan asar? Boleh, tak masalah. Habis salat subuh diqadhanya, boleh. Tapi katanya setelah salat subuh tak boleh salat. Salat yang tak ada sebab. Adapun yang ada sebab, masuk masjid. Bapak tadi salat subuh di masjid Akramun Nas. Habis itu datang kemari. Kami sudah selesai salat subuh. Boleh tahiyatul masjid? Boleh. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Salat qadha boleh. Apa sebabnya? Karena mengqadha. Salat jenazah setelah asar boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Ada jenazah. Yang tak boleh itu salat sunat mutlak. Nah, itu baru tak boleh. Tapi kalau di masjid banyak orang, kita salat sunat setelah subuh menimbulkan fitnah. Maka baiknya setelah masuk syuruk, ini tadi, atau nanti setelah pulang sholat duha. Ini baik bagi yang setelah subuh. Bagaimana apabila seorang imam apabila berhadas dalam sholat sedangkan bacaan surat Fatihahnya belum selesai? Apakah pengganti tersebut membaca Al-Fatihah dari awal atau melanjutkan?
Bagaimana jika ayat pendeknya yang belum selesai? Ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Maju dia. Langsung pergi Pak Imam itu ke sana, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Yang paling dekat ke kamar mandi ke kiri. Maka yang paling belakang, imam itu sudah ready, imam cadangan, maju ke depan. Iyyaka na'budu wa mengulangnya dari iyyaka na'budu, bukan langsung dari dari mana batalnya? Iyyaka na'budu budu wa mengulang jangan di ujung. Ini saya kemarin sholat di masjid, suaranya bagus, tapi mengulang di ujung. Ini jahil, tak paham. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa pula qad qam? Itu ngulangnya dari ujung, itu tak betul. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tengok tulisannya, tak boleh ngulang dari ujung, ulang dari pangkal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Begitu juga dengan ayat ulang dari pangkal. Nah, kebetulan ayatnya tak pula saya hafal Pak Ustaz, cari ayat yang hafal. Pak Ustaz, bagaimana mengenai sholat sunat tasbih? Tata caranya. Usolli sunat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Fatihah. Ayat 15. Ruku. Allahu Akbar 10. Berarti dah 25. Iktidal 35. Sujud 45. Duduk antara sujud 55. Sujud lagi 65. Sebelum bangkit tegak ke atas 75. 75 satu rakaat. 4 rakaat 75 kali 4 300. Bukan 300 tasbih, 1200. 300 subhanallah, 300 alhamdulillah, 300 Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1200. Kalau ada orang mengatakan hadis ini dhaif, betul. Kalau dilihat dari satu jalur, kata Imam Ahmad bin Hanbal hadis ini dhaif. Tapi kalau dilihat dari jalur yang lain, karena satu hadis itu jalurnya bisa banyak, maka hadis ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairih. Karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi sahih li ghairih. Syekh Nasruddin Albani mengatakan hadis itu sahih li ghairih. Adapun ulama yang dulu-dulu mengatakan hadis itu naik derajatnya adalah diantaranya Imam Ibnu Salah. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi. Ini tentang masalah sholat sunat. Biasanya sak pembatas antara ibu-ibu dan bapak-bapak ditutup. Saat ini kenapa dibuka? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kenapa dibuka? Karena ibu itu mau menengok Ustaz Somad. Kalau ditutup, ibu itu tak nampak siapa yang bercakap, lama-lama dia mengantuk. Tapi kalau dibuka, nampaknya mata Ustaz itu memperhatikan. Kalau mau tutup aja. Bagi saya tak pengaruh tutup tidak, karena saya pun tak nampak. Tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja itu semua. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi waktu ngajar, Syekh Yusuf Qardawi ngajar, jamaahnya perempuan semua. Di Mesir perempuan sama laki-laki, kalau ustadz ngajar perempuan itu nampak. Di Mesir begitu. Ketika di Qatar, Syekh Qardawi kan pindah ke Qatar. Di Qatar tak begitu. Jadi perempuannya ditutup pakai tirai. Waktu Syekh Qardawi mau ngajar, dia nanya, jamaahnya mana? Di balik tirai. Kata Syekh Qardawi, "Cemana saya mau ceramah orang tak nampak?" Lalu kata Syekh Qardawi menjelaskan, "Saya ini ulama, bukan penjahat. Jangan kalian curiga saya menengok bini kalian." Gitu. Tapi kalau curiga Bapak Ibu, tutup. Makanya untuk anak-anak lajang, anak-anak gadis kita yang acara malam itu ditutup pakai tirai, supaya jangan sampai anak lajang, anak gadis itu tengok-tengok. Nah, itu pakai tirai.